Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini bersama Pak Hari kembali akan membahas materi kelas 6 untuk tema 3, subtema 3, dan kali ini pembelajaran ke-5 dan 6. Itu, mari kita simak untuk penjelasan berikut ini. Anak, kalian sudah tahu manfaat yang kamu rasakan dari radio. Ya, dengan radio kamu bisa mendengarkan lagu, bisa mendengarkan berita, bisa mencari informasi penting, dan juga ceramah-ceramah yang bermanfaat, dan juga pengetahuan mengenai iklan sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Anak, dalam bidang ekonomi, radio tentu membawa banyak manfaat. Coba, sekarang apa manfaat radio di dalam bidang ekonomi? Iya, dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan-bahan pokok dan sebagai media untuk iklan suatu produk. Bahkan anak-anak yang memiliki produk juga bisa memberikan atau menyampaikan melalui radio. Ya, dengan penemuan radio itu membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, coba penemuan-penemuan apa saja yang telah anak-anak mungkin ketahui, bahkan dirasakan manfaatnya di bidang ekonomi. Ya, dulu sudah kita ketahui mengenai penemu-penemu. Nah, contohnya saja penemuan dalam telepon, HP, ya, yang sekarang sudah anak-anak miliki. Nah, dengan telepon atau HP itu sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Juga bisa menghemat biaya transportasi saat bertransaksi karena tidak perlu tatap muka, tidak perlu bertemu langsung. Dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini bidang ekonomi sungguh bermanfaat sarana komunikasi HP ataupun telepon. Kemudian juga ada penemuan komputer ya, sekarang laptop yang lebih praktis dari ukuran yang kecil sampai yang besar. Nah, dengan komputer atau laptop itu bisa mendesain poster untuk periklanan, mempromosikan produk melalui internet, memberikan informasi mengenai produk-produk kita sehingga orang lain bisa membeli dari milik kita dan tentu kita akan diuntungkan. Dalam transportasi banyak sekali ya, ada berbagai macam jenis mobil, angkutan darat, laut, dan udara. Contohnya saja mobil, ditemukannya mobil, tentu saja sekarang banyak orang itu mengangkut barang-barang yang dia miliki sehingga dia bisa menjual ke pihak lain, mendistribusikan barang kepada orang lain sebagai mata pencaharian para sopir angkot sehingga ekonominya sudah akan meningkat, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar ataupun pertokoan, supermarket dan sebagainya. Nah, ini adalah dampak di bidang ekonomi, penemuan-penemuan. Nah, masih banyak penemuan yang lain, tentunya anak-anak bisa cari, bisa menyebutkan. Nah, apakah penemuan yang ada itu membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Tentu saja iya ya, karena saat ini itu kegiatan ekonomi itu tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu. Ya, sekarang ini apalagi saat ini sudah banyak yang menjual, membeli secara online. Apakah penemuan yang ada itu juga membawa dampak positif dalam bidang ekonomi ya? Iya, tentu, karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak perlu tatap muka untuk transaksi dengan orang lain.
Selain itu jangkauan promosi yang luas, adanya internet ini juga akan mempermudah. Lalu apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Ya tentu ada dampak yang kurang baik, karena dapat juga yang salah gunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya digunakan untuk melakukan penipuan atau digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang yang tidak baik, yang ilegal, yang tidak resmi, tanpa izin. Nah, banyak kejahatan akibat penemuan alat ini. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Adanya dampak negatif itu karena apa? Mereka tidak menggunakan dengan tepat. Penemuan itu bertujuan untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern semestinya, dan lebih menguntungkan. Nah, maukah anak-anak menjadi seorang penemu? Tentu ya. Kita pikirkan untuk bisa menemukan hal yang baru dan tentu saja hal yang positif. Nah, penemuanmu itu akan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Ini jadilah penemu yang nanti bermanfaat. Nah, kita tahu juga ada penemu yang lain. Mbak simak untuk teks ini, sejarah penemuan bola voli. Nah, permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Faustball. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William J. Morgan pada tahun 1895. William J. Morgan adalah direktur di NCA, Human Christian Association, di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonete. Dasar yang digunakan permainan Minonete adalah memukul bola hilir putih di udara. Maka permainan Minonete ini kemudian berubah jadi bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, sekarang kita tengok kembali penemuan yang sebelumnya seperti penemuan B.J. Habibie. Nah, penemuan B.J. Habibie yang diakui oleh dunia internasional itu apa saja? Penemuan teori pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, kemudian ada Habibie Method. Sikap apa yang dimiliki oleh Habibie sejak beliau karena hingga saat ini? Dia disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi. Semangat ini yang membuat B.J. Habibie sukses. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Dia mengharumkan nama Indonesia lewat penemuannya, menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Wakil Presiden dan juga Presiden Republik Indonesia yang ketiga, serta mendirikan industri pesawat terbang untuk kepentingan militer. Apakah ada hubungan antara sikap hidup yang dilakukan baik B.J. Habibie, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Tentu ya, ada hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab dengan prestasi pasti sangat erat. Orang yang hidupnya disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab pasti prestasinya akan meningkat. Nah, bagaimana dengan hubungannya kita? Prestasi yang kita miliki dengan usaha kita, pasti anak-anak memahami. Anak-anak yang sukses, yang berhasil, nilainya bagus, pasti juga kaitannya dengan hubungannya sikap-sikap anak-anak. Seperti bagaimana dulu kita belajar mengenai rangkaian seri dan
paralel. Kalau kabelnya itu baik, lampunya baik, energinya baik, pasti nanti akan menghasilkan penerangan yang baik juga ya. Sehingga ini akan memberikan terang bagi kita sehingga bisa melakukan aktivitas kita. Nah, bagaimana anak-anak masih ingat tentang rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat rangkaian seri dan paralel yang digabung. Dengan kata lain adalah rangkaian listrik campuran. Coba perhatikan gambar. Nah, di situ ada di rangkaian listrik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan lampu. Kemudian menggunakan 3 rangkaian. Di situ dirangkai secara seri dan juga ada yang dirangkai secara paralel. Nah, di situ dikatakan rangkaiannya adalah rangkaian campuran. Nah, anak-anak, kalau anak-anak melakukan membuat rangkaian itu secara tanggung jawab dengan ketelitian, disiplin, tentu anak-anak nanti akan bisa melihat. Saat kamu mengerjakan tentunya hanya membaca, namun tetap harus berusaha untuk melakukan sampai jadi. Nah, kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan-penemuan itu mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Coba tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan. Tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan. Baik, contohnya penemuan lampu. Lampu itu berdampak bidang sosial sebagai penerangan ketika berkumpul. Dalam bidang ekonomi, mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari. Bidang pendidikan sebagai penerangan ketika kita belajar. Nah, kalau bidang budaya, iya, manusia biasa beraktivitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan bisa berkenal. Penemuan televisi misalnya. Bidang sosial, ya sebagai media hiburan ketika berkumpul. Bidang ekonomi menjadi media periklanan sebagai sumber informasi tentang ekonomi. Bidang pendidikan mendapat ilmu tambahan, memperluas wawasan. Di bidang budaya sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah. Ini contoh dampak dari penemuan. Ternyata sangat berdampak dari berbagai bidang. Nah, demikian anak-anak. Silakan anak-anak terus belajar, berupaya untuk lebih ingin tahu. Jadilah penemu-penemu kecil. Jadilah tokoh-tokoh kecil yang bisa menemukan hal-hal yang baru. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran pada ini. Semoga bermanfaat dan tetap terus semangat untuk belajar, untuk mencari pengetahuan, dan jadilah seorang penemu. Jadilah seorang tokoh penemu yang penting untuk masa depan. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat.